terhambat, merasa dia sendiri, ya. Kemudian menolak interaksi dengan orang lain, tidak aman dan tidak yakin dapat hidup. Jadi pasien-pasien dengan kondisi isolasi itu dia itu memang menunjukkan gejala-gejala yang saya bilang tadi adalah gejala negatif, ya. Jadi semuanya itu serba pasif. Tapi kalau kita bicara kemarin itu halusinasi, bicara waham itu, dia itu kan gejala yang tunjukkan itu agresif, ya. Jadi seperti itu yang membedakannya. Nah, jadi dari tanda dan gejala yang diobservasi ya atau data objektif itu apa? Yang pertama, banyak diam, ya. Kemudian tampak sedih, afek tumpul. Tidak ada kontak mata sama sekali, kadang ada yang misalnya dia menatap tapi nanti nunduk lagi, tapi ada yang sama sekali tidak mau melakukan kontak mata. Kemudian menyendiri dan menarik diri, kemudian melakukan kegiatan yang tidak tuntas yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu temukan juga afek datar. Apa beda afek datar dengan afek tumpul itu? Ya, kalau afek datar dia itu diberikan stimulus dia masih mau bereaksi. Tetapi kalau afek tumpul dengan stimulus yang sangat kuat, misalnya, itu baru dia mau bereaksi, ya. Seperti pisau tumpul, telah dikatakan dengan efek tumpul. Tapi kalau terus mungkin akan ada reaksi. Nah, diagnosa yang ditemukan setelah kita mengkaji, kita dapat data subjektif dan objektif, kemudian kita menegakkan diagnosis, itu adalah isolasi sosial, ya. Nah, ini adalah tujuan apa yang diharapkan dari kita memberikan asuhan pada klien dengan isolasi sosial itu adalah mampu mengenal masalah, ya, kemudian dia mampu berkenalan, bercakap-cakap dalam melakukan kegiatan harian, berbicara dalam kegiatan sosial. Intinya pada klien atau pasien dengan isolasi sosial itu dia mampu berkenalan secara bertahap dengan orang lain. Jadi tidak bisa kita paksakan, dia harus mampu bicara dan berkenalan itu sekalian. Tidak bisa, jadi secara bertahap sampai dia mengenal semua orang yang terdekat dengan dirinya dan orang lain. Nah, jadi tindakan keperawatan yang pertama itu adalah menjelaskan tanda dan gejala dari penyebab dan akibat dari isolasi sosial. Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini inti dari asuhan tindakan keperawatan pada klien atau pasien dengan isolasi sosial itu ada 4. SP-nya atau strategi pelaksanaan yang perlu Bapak ingat. Yang pertama adalah mengidentifikasi ya tanda, gejala dan akibat dari isolasi. Yang kedua adalah yang pertama identifikasi, dan di situ kita melatih satu kemampuan, yaitu dia berkenalan dengan satu orang yang dia kenal. Nah, kalau misalnya dia di rumah, ya mungkin siapa orang tuanya. Kalau di rumah sakit jiwa dengan perawat yang merawatnya. Nah, jangan kita minta dia kenalan sama orang yang tidak dia kenal, dia akan takut. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah kita melatih dia berbicara dan berkenalan, jadi secara bertahap. Kalau di pertemuan pertama 1 orang kita latih, di pertemuan kedua itu 2 sampai 3 orang sambil dia berbicara dalam melakukan kegiatan harian. Yang ketiga adalah apa? Kita itu mengajak dia juga berkenalan ya dengan 4 sampai 5 orang sambil dia melakukan kegiatan sosial. Kegiatan sosial apa saja, Bu? Apa saja, gotong royong ya, yang dimana dia itu bukan orang yang dia ketemukan di rumahnya atau misalnya di rumah sakit di ruangannya. Dan yang keempat adalah melatih dia itu berbicara ya dan berkenalan sambil dia itu melakukan kegiatan harian, kemudian melakukan kegiatan sosial. Kegiatan sosial apa misalnya? Berbelanja ya. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, di sini ya kita akan pertama adalah mengidentifikasi tanda dan gejala dan penyebab dari isolasi. Nah, kemudian keuntungan ya. Bagaimana seorang klien atau pasien itu kita tanyakan ke dia, kalau dia tidak punya kawan itu merasa rugi enggak? Kadang kalau pasien dia jawab, enggak Bu, enggak perlu saya kawan, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ketemu kadang-kadang
dia merasa nggak butuh teman, dia merasa bahwa teman itu mengancam bagi dirinya. Nah, jadi dengan di situ kita menjelaskan nanti pada saat di fase kerja apa keuntungan memiliki teman. Nah, dan kalau kita tidak punya teman apa kerugiannya. Ya. Nah, kemudian di sini kita melatih berkenalan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya di satu ini ya ini ada tambahannya. Jadi di sini sudah kita melatih dia berkenalan satu orang. Jadi jangan sampai hanya mengidentifikasi saja, tetapi tidak kita mengajak dia itu berkenalan, ya. Jadi harus ada satu kemampuan yang kita latih, ya. Nah di pertemuan kedua tadi kita, ya, jadi menjelaskan bagaimana tadi kan di tahap satu itu sudah jelaskan cara berkenalan, ya. Di kedua ini, ya kita sudah melatih dia berkenalan 2 sampai 3 orang atau lebih. Nah jadi yang di ketiga ini baru saat melakukan kegiatan harian ya. Jadi seperti menyapu yang saya sampaikan tadi. Jadi dia bagaimana punya teman sambil dia melakukan kegiatan dia bisa bercakap-cakap. Nah, jadi yang keempat itu baru dia itu sambil berbelanja. Nah, bagaimana kegiatan yang kita berikan, Bu? Temenin dia berbelanja, coba kasih uang, mampu nggak dia bicara dengan si penjual, mau beli sesuatu. Atau misalnya dia itu pergi naik kendaraan umum, ya kita temanin seperti apa. Nah jadi itu yang kita latih. Jadi 4 poin tadi itu menjadi dasar asuhan atau strategi pelaksanaan pada pasien dengan isolasi sosial. Ya, yang Bapak Ibu saya ulang sekali lagi. Yang pertama adalah mengidentifikasi tanda dan gejala akibat dari isolasi sosial dan latih satu kemampuan yaitu berkenalan dengan satu orang, yaitu orang yang dia kenal. Nah, yang kedua baru kita melatih dia itu berbicara dan berkenalan dengan 2 sampai 3 orang itu ya secara bertahap. Yang ketiga baru dia bercakap-cakap saat melakukan kegiatan harian. Dan yang keempat itu bercakap-cakap dan berbicara saat melakukan Nah, jadi berkenalan itu terus kita lakukan sampai dia mengenal. Jadi bukan hanya nanti, oh Bu, pertemuan ketiga kok nggak ada lagi berkenalan. Jadi sambilan, yaitu secara bertahap ya. Jadi kenalkan 1, 2, 3 sampai seterusnya dia kenal. Jangan dipaksakan ya. Nah, kemudian yang keluarga itu kemarin juga mungkin sudah dijelaskan ya. Kalau keluarga itu kita berpatok kepada 5 tugas perkembangan kesehatan keluarga. Yang pertama adalah mengenal masalah. Ya, jadi 5 kemarin kan mungkin sudah disampaikan juga apa kemampuan keluarga ya. Jadi mengenal masalah klien, yang kedua mengambil keputusan, yang ketiga memutuskan merawat, yang keempat modifikasi lingkungan, yang kelima adalah memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi itu semua dari 7 aspek gangguan jiwa itu 7 tindakan keperluan keluarga itu satu. Jadi di mana di dalam pada saat kita sudah mengambil keputusan mau merawat klien, jadi disitulah ya kita mengajarkan perawat. Jadi keluarga nih mau nih merawat bersedia. Jadi di situ kita mengajarkan bagaimana keluarga itu membimbing dan merawat anggota keluarganya seperti kita mengajarkan pasien tadi. Ya, jadi seperti mengajarkan pasien bagaimana tadi bagaimana mengenal masalah dia, kemudian ajarkan dia berkenalan. Jadi di merawat ini ajarkan 4 SP yang kita ajarkan ke pasien, kasih tahu ke keluarga supaya dia bisa membimbing keluarganya, anggota keluarganya yang sakit, ya. Nah, jadi untuk memodifikasi lingkungan ya diciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi klien. Kalau kondisi pasien itu ISOS, kita mungkin orang misalnya dengan kondisi. Ya, jadi mungkin di rumah itu kalau orang-orang yang dia kenal tidak apa-apa, tapi kalau orang-orang lain kita lihat-lihat dalam artian tidak boleh dia terpapar dengan ramai orang, ya. Jadi akan bingung nanti. Biasa kan di rumah sakit jiwa seperti itu juga. Pasien ketika melihat orang lain yang dia tidak kenal, ya, ya seperti kasus kemarin mungkin itu ada beberapa bulan yang lalu yang terkait dengan kasus yang dibilang anggota polisi yang kena tsunami itu kan dia
Ketika pada saat itu sudah mulai ramai yang mengunjunginya, bingung dia. Bingung sampai ketakutan. Karena apa? Dia kan selama ini yang dia kenal orang-orang di lingkungan tempat di rumah sakit jiwa. Ketika datang orang lain yang datang foto dia, melihat dia, bicara dengan dia yang terus-menerus, akhirnya jadi kebingungan dan takut sendiri. Akhirnya nggak mau ngomong lagi. Nah, jadi seperti itu, ya. Kemudian manfaatkan pelayanan kesehatan ya ketika kambuh, ya keluarga harus tahu tanda dan gejala kekambuhan seperti apa supaya dia itu ketika gejalanya kambuh bisa nantinya membawa klien itu atau misalnya menyampaikan keluhannya itu kepada Pro CMHN atau ke puskesmas terdekat atau pelayanan kesehatan terdekat. Nah, jadi ini saya rasa intinya sama yang saya jelaskan tadi ya. Kemarin juga sudah dijelaskan. Bisa Bapak, intinya yang saya jelaskan tadi itu seperti itu. Nah, jadi untuk pelaksanaannya itu karena kita tidak punya waktu, kita tidak bisa melakukan role play ya. Biasanya kan kita langsung role play. Jadi fase orientasi, fase kerja, fase terminasi itu kita langsung bisa melakukannya ya. Nah, jadi karena waktu mungkin saya agak balap ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk askep pada klien dengan isolasi sosial. Oke, baik. Saya akan melanjutkan untuk askep dengan harga diri rendah. Nanti Bu Rini, kalau waktunya ini dikasih tahu ya Bu. Baik Bu Tina, lanjut saja. Bapak Ibu yang mau bertanya boleh langsung di chat room, boleh ya. Jadi kita akan melanjutkan sekarang dengan asuhan keperawatan pada klien dengan harga diri rendah. Ya, Bapak Ibu sekalian, harga diri rendah itu dia ada yang namanya sifatnya situasional dan ada yang sifatnya kronik. Tapi kalau dia bicara BC berarti kita bicara yang kronik. Tetapi kalau bicara dia IC, kita bicara yang situasional, ya harga diri rendah situasional. Nah, tetapi di sini kita satu nih ya, maksudnya satu topik tentang harga diri rendah. Jadi yang membedakan dia rendah kronik dan rendah situasional adalah waktu. Kalau dia harga diri rendah situasional, dia waktunya kurang dari 6 bulan. Tetapi kalau dia sudah lebih dari 6 bulan, setahun, 2 tahun, sudah dikatakan dengan harga diri rendah kronik. Nah, biasanya harga diri rendah kronik itu dialami oleh pasien yang sudah mengalami gangguan jiwa. Tetapi harga diri rendah situasional itu dialami pada klien dengan masalah psikososial biasanya yang kita temukan di masyarakat. Nah, apa itu harga diri rendah? Nah, harga diri rendah itu adalah evaluasi diri negatif yang berhubungan dengan perasaan lemah, merasa tidak berdaya, putus asa, ketakutan, rentan rapuh, tidak berharga, dan tidak memadai. Ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu yang membedakan tadi kan dengan harga diri rendah beda ya. Kalau isolasi sosial ya, isos itu ketidakmampuan untuk berhubungan dengan orang lain. Kalau di sini adalah evaluasi diri yang negatif. Bagaimana dikatakan evaluasi diri yang negatif? Ada kritik diri dari klien atau pasien. Dia mengatakan saya itu merasa tidak mampu, saya itu merasa gagal, saya itu merasa tidak berharga, saya itu seorang suami yang gagal karena tidak mampu untuk membahagiakan istri saya. Saya merasa seorang orang tua yang gagal karena tidak bisa mensukseskan anak-anak saya. Itu namanya harga diri rendah, adanya kritik diri. Kritik itu tanpa kita sadari, berarti bukan kita buat-buat bahwa aduh saya malu ya, saya ini jelek ya. Jadi itu namanya harga diri rendah ya. Saya lupa slideshow tadi ya. Nah, kemudian apa tanda dan gejala yang kita temukan pada klien dengan harga diri rendah ini? Dari data subjektifnya apa? Ya, sulit tidur ya. Kalau sulit tidur mungkin itu data secara umum pasien gangguan jiwa itu juga mengalami ya. Nah, tanda khasnya itu adalah merasa tidak berarti dan merasa tidak berguna. Jadi ketika kita tadi klien menjawab apa yang Ibu rasakan tentang kondisi Ibu saat ini.
Saya merasa saya seorang istri yang gagal. Saya merasa tidak berguna. Saya merasa tidak mempunyai kemampuan positif yang bisa saya miliki saat ini. Saya merasa menilai diri saya negatif, kemudian kurang konsentrasi dan merasa tidak mampu melakukan apapun dan merasa malu. Itu merupakan data subjektif yang diungkapkan oleh klien dengan harga diri rendah. Ya. Kemudian data objektifnya seperti apa? Data objektifnya kita lihat pasti dia itu biasanya hampir sama dengan ISO kadangkala. Nah, misalnya kita temukan kontak mata. Kalau tadi mungkin tidak ada kontak mata. Kalau ini kontak mata berkurang dan murung. Berjalan menunduk dan postur tubuh menunduk. Ya. Kemudian menghindari orang lain. Bicara pelan dan lebih banyak diam. Lebih senang menyendiri dan aktivitas menurun. Kemudian mengkritik orang lain. Ya. Jadi dalam artian di sini bukan mengkritik. Tadi kan mengkritik diri sendiri. Jadi mengkritik orang dengan apa? Dengan ketidakmampuan yang dia miliki tadi. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Diagnosanya yaitu harga diri rendah kronis ya. Kemudian klien, nah ini harga diri rendah kronik ya yang kita bicarakan pada BC yaitu pada pasien gangguan ya. Nah, jadi di sini yang pertama sama juga semuanya harus mampu kita mengidentifikasi ya penyebab, tanda dan gejala, proses terjadinya harga diri rendah ya. Kemudian mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki, menilai kemampuan yang masih dapat digunakan, menetapkan atau memilih kegiatan yang sesuai kemampuan, melatih kegiatan yang sudah dipilih dan kita melakukan kegiatan yang sudah dilatih. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu, nanti mungkin PowerPoint-nya boleh dibaca sendiri ya. Jadi 4 cara untuk mengatasi pasien dengan harga diri rendah kronik. Yang pertama adalah identifikasi penyebab, tanda dan gejala. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mengidentifikasi, kita itu di situ sudah membuat juga daftar kemampuan yang dia miliki. Jadi identifikasi apa penyebabnya, kenapa dia bisa terjadi harga diri rendah. Kemudian kita identifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki. Nah, bagaimana Bu? Nah, jadi misalnya ketika dia saat sekarang sedang sakit ya, jadi kita identifikasi saja apa saja kemampuan yang Bapak miliki. Misalnya dari misalnya ada 5 kemampuan kita bilang atau 7 kemampuan yang saat ini dia miliki. Nah, itu adalah kita kan sudah daftar nih ya. Jadi yang pertama identifikasi dulu penyebab, kemudian identifikasi kemampuan aspek positif yang dimiliki. Saya mampu jahit sepatu, saya mampu menyulam, misalnya saya mampu apalagi misalnya membuat kerajinan tangan, mampu memasak. Apapunlah yang dia bisa lakukan, ada 7 kemampuan. Nah, setelah kita identifikasi, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah kita nilai. Dari 7 kemampuan yang pasien miliki itu, mana yang saat ini masih bisa dilakukan? Oh, misalnya menjahit sepatu. Ya, dengan kondisi dia saat ini, dia nggak mampu dia maksimal. Jadi pilih yang lain. Nah, jadi dari 7 kemampuan, hanya 3 yang bisa dia lakukan saat ini. Nah, kita sudah menilai nih 3 kemampuan. Nah, kemudian yang ketiga apa Bapak Ibu? Setelah kita nilai, kita pilih mana yang akan mau dilatih dari 3 kemampuan ini. Pilih 1 kemampuan. Oh, misalnya Bu, saya mau membuat kerajinan tangan atau misalnya menyulam. Baik, itu yang kita berarti yang keempat adalah pertemuan jadi kita melatih 1 kemampuan yang sudah dipilih. Nah, saya ingin tekankan juga Bapak Ibu sekalian bahwa di sini jangan bagusnya kalau harga diri rendah itu jangan putus. Dia maksudnya gini, 1 pertemuan itu latih 1 kemampuan. Mulai dari tadi sudah kita identifikasi, kita sudah pilih kemampuan, sudah kita nilai, sudah kita pilih, kita latih 1 kemampuan itu. Jangan gini, kalau misalnya ini kan kalau pasien mampu, tapi kalau tidak mampu ya pastinya kita nggak bisa memaksakan. Tapi kalau dia mampu, Bapak Ibu bisa lakukan ya 1 kemampuan itu dilatih 1 hari pertemuan supaya jangan waktunya sia-sia gitu.
Kalau dia mampu lakukan, latih. Tapi kalau tidak mampu, buat kontrak waktu untuk pertemuan berikutnya. Tapi kalau mampu, latih terus di situ satu pertemuan. Baik Bapak Ibu, kita akan melatih bagaimana Ibu cara menyulam. Nah, kadangkala Bapak Ibu di lapangan, pasien itu lebih pintar dari kita perawat. Maksudnya dia kadangkala punya kemampuan dari dulu sebelum dia sakit, memang dia melakukan itu. Tetapi karena kondisinya sakit, proses kognitifnya itu yang berubah ya, kemampuan dia itu dari segi psikomotornya juga itu lambat, akhirnya apa? Dia tidak mampu untuk melakukan itu. Tapi ketika kita stimulus lagi, kita ajarkan lagi, dia akan bisa kembangkan kembali. Nah, jadi itu tidak terlalu capek kita karena dia sudah mampu, ya. Tetapi kalau pasien tidak mampu, itu baru kita yang mengajarkan. Jadi sebelum mengajarkan pasien, kita harus belajar dulu apa yang mau, kemampuan yang dia tadi miliki. Kemudian kita juga kita harus belajar juga bagaimana supaya bisa membantu dia, ya. Jangan tidak ada bekal ketika kita juga ingin melatih pasien. Jadi dasarnya seperti itu Bapak Ibu untuk pasien dengan harga diri rendah, ya. Nah, jadi ini kan sudah dipilah-pilah ya, mengidentifikasi kemampuan, kemudian membantu klien menilai ya, kemudian kita pilih kemampuan yang akan dilatih dan kita latih satu kemampuan. Jangan lupa Bapak Ibu, setiap bertemu klien atau pasiennya itu ketika dia mampu melakukan sesuatu, kasih pujian positif. Dalam artian kasih reward, waduh bagus sekali ya. Jadi pasien itu kita juga yang sehat ini senang kok dipuji. Ya, jadi tetap berikan pujian, kemudian masukkan kegiatan yang sudah diajarkan itu ke dalam jadwal kegiatan harian. Jadi dia terus melakukannya itu secara rutin, ya. Dan juga kita kan nantinya akan datang juga untuk melakukan kunjungan rumah, ya. Jadi untuk harga diri rendah kronik seperti itu Bapak Ibu. Kalau untuk yang keluarga itu tadi formulanya sama, ya. Jadi membedakannya apa? Cuma tindakannya. Kemudian ajarkan cara ketika merawat klien, ajarkan cara yang tadi kita ajarkan ke klien, ajarkan ke orang tua atau siapa yang menjadi caregiver pasien itu. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi itu dua topik kita tentang harga diri rendah dan isolasi sosial, ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan, mungkin ada yang mengganjal silahkan nanti ditanyakan. Saya lanjutkan dulu tentang askep tumbuh kembang ya, karena mungkin hari ini karena banyak ya sedikit karena kemarin tidak tercover ya. Mudah-mudahan saya bisa selesai. Gimana boleh kalau minum dulu Bu Tina? Ya enggak apa-apa Bu Rini, sudah saya siapkan amunisi mudah-mudahan ini. Baik, silakan dilanjutkan. Ya baik, jadi untuk selanjutnya Bapak Ibu saya akan mencoba memberikan materi tentang askep pada pasien. Ini askep tumbuh kembang yang Ibu Hasniah sampaikan tadi. Jadi ada 8 aspek tumbuh kembang ya, mulai dari bayi sampai dengan lansia. Jadi mudah-mudahan ini mungkin tidak bisa tercover semua, tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah apa sih tugas perkembangan dari setiap aspek tumbuh kembang dan juga bagaimana cara menstimulasinya. Karena kan bicara tentang aspek tumbuh kembang bayi misalnya, trust and mistrust, percaya dan tidak percaya, itu kan tugas perkembangan normalnya juga banyak ya. Jadi coba saya share aja semana waktu sampai jam 1 Bu Rini ya. Ya, sampai jam 1 ya Bu ya. Ya, coba saya ini. Ini PDF mudah-mudahan jalan ya karena saya cover satu ini terus materinya. Ntar Bapak Ibu ya karena materinya PDF agak susah jalan. Baik. Nah, jadi ini kita bicara yang materi yang terakhir yaitu tentang aspek perkembangan psikososial ya pada berbagai tingkat usia. Nah, sebenarnya kesehatan jiwa ini sangat dipengaruhi proses tumbuh kembang yang dialami individu. Nah,
proses tumbuh kembang yang sehat menghasilkan kesehatan jiwa. Nah, jadi gangguan tumbuh kembang bisa mengakibatkan terjadinya gangguan jiwa juga ya. Jadi di mana tumbuh kembang itu perlu difasilitasi sehingga menghasilkan kesehatan jiwa yang optimal ya. Jadi mulai dari kita ini kan bukan stagnan ya, tetapi kita sifatnya itu adalah dinamis ya. Jadi berkembang, tumbuh dan berkembang mulai dari bayi sampai kita nanti menemui ajal ya. Nah, jadi dia sifatnya adalah dinamis ya. Nah, kemudian apa saja dimensi dari perkembangan ya. Jadi pastinya fisik ya, secara kognitif, kemudian secara psikologis, secara sosial, moral dan secara spiritual. Nah, pembelajarannya ya. Kemudian sudah ngaji ya. Jadi ada 8 tahap perkembangan psikososial ya. Jadi ada mulai dari bayi ya. Dikatakan bayi itu adalah 0 sampai 18 bulan. Masa usia toddler atau kanak-kanak itu adalah 18 sampai 3 tahun ya, 1,5 tahun sampai 3 tahun. Masa prasekolah 3 tahun sampai 6 tahun. Masa usia sekolah 6 sampai 12 tahun ya. Dan sampai nanti masa lansia lebih dari 65 tahun. Atau WHO itu menggolongkan dia itu 60 tahun ke atas itu sudah dikatakan dengan lansia ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian kita akan coba bahas satu persatu ya. Mudah-mudahan walaupun nggak tercover semua, setidaknya tugas perkembangannya itu kita tahu. Nah, kita lihat bayi dan toddler ya. Nah, jadi masa bayi itu tadi sudah saya sampaikan 0 sampai 18 bulan ya. Jadi Bu, Bapak Ibu sekalian, tugas perkembangan pada usia bayi ini adalah mengembangkan rasa percaya. Ya. Jadi dia mulai mengembangkan rasa percaya dengan orang tuanya. Ketika kita rawat dengan baik menjadi anak yang tumbuh dengan rasa kepercayaan yang baik dan tidak dirawat dia menjadi anak yang mudah curiga. Nah, jadi karakteristik normalnya seperti apa? Bapak Ibu sekalian, kalau anak bayi dia tidak banyak ya. Maksudnya artian dia kan belum bisa ngomong ya. Pastinya bagaimana rasa mengembangkan tingkat kepercayaan pada bayi itu adalah hanya dengan memenuhi kebutuhan. Ya. Jadi anak bayi itu kan normal. Ketika kita gendong atau orang yang dia tidak kenal, dia itu misalnya bayi 0 sampai kita bilanglah 6 bulan ya. Karena kan kalau usia 1 tahun sampai 1,5 dia saya rasa sudah mulai ketika misalnya kita gendong dia udah lihat wajah kita, pasti dia sebentar habis itu nangis gitu karena nggak kenal ya. Jadi tidak langsung menangis jika bertemu orang asing, kemudian menolak saat digendong oleh orang lain. Nah, jadi kok berbeda Bu antara yang satu tidak langsung menangis kemudian menolak saat digendong. Nah, kayak saya bilang tadi, karena tadi kita tidak memisahkan 0 sampai misalnya 6 bulan, 6 sampai misalnya 12 bulan ya. Tapi kalau saya rasa 1 tahun dia udah kenal sama orang lain. Ketika kita gendong hanya sebentar dia pasti menangis ketika melihat wajah orang asing ya. Kemudian menangis saat digendong oleh orang lain, menangis saat tidak nyaman. Senang jika ibu menghampiri, menangis saat ditinggal ibu, dan memperhatikan wajah orang yang mengajaknya bicara. Nah, jadi ketika anak bayi itu kan normal, ketika kita panggil namanya dia akan lihat ya. Mungkin kalau bayi baru lahir tidak, tapi kalau usianya udah 6 bulan ya kan, ketika kita panggil nama dia akan menoleh gitu, mencari suara ibunya. Kita stimulasi pakai misalnya nanti suara, pakai cahaya, pakai kerincingan ya, dia akan bereaksi ya. Ini adalah karakteristik yang normal. Nah, kemudian ini adalah yang tidak normal Bapak Ibu. Nah, jadi itu kebalikan dari yang normal. Jadi di mana menangis menjerit-jerit saat ditinggal ibunya, tidak mau berpisah dengan ibu, tidak mudah berhubungan dengan orang lain. Itu adalah karakteristik yang dalam artian menyimpang, ya. Jadi jangan sampai juga. Jadi nanti ada ini dia sebenarnya ada namanya format untuk menilai tumbuh kembang, ya. Jadi kita tidak boleh juga bilang bahwa anak ibu itu nggak normal, jangan seperti itu. Anak bayi kan ada juga yang nangis juga dia nggak langsung diam gitu ya, tapi perubahan
kadang-kadang menangis setiap hari gitu tanpa ada penyebab yang jelas, makanya itu perlu diwaspadai ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu untuk yang sehat ini karena dia diagnosa sejahtera ya, diagnosanya adalah kesiapan ya peningkatan perkembangan anak usia bayi ya. Jadi karena dia itu adalah sehat ya. Nah, jadi tujuan tindakan apa yang kita berikan pada bayi? Bayi merasa nyaman, merasa aman, mulai terbangun rasa percaya dengan orang lain. Ya, tujuan tindakan yang kita berikan. Nah, jadi tindakan pada bayi yang normal ini Bu, ya, panggil sesuai nama, ya ini sebenarnya kita stimulasi bayinya, ya. Jadi ketika ibu misal datang kunjungan ke rumah, ya, setelah mengkaji, ya, kemudian ada format, ibu stimulasi. Bagaimana ya? Coba kita stimulasi dia. Mungkin dia digendong ibunya, coba panggil namanya yang sesuai, ya. Nah, kemudian bagaimana tanya ke ibunya, kalau misalnya dia menangis, apa ibu langsung menggendong atau biarin saja anaknya nangis sampai dia itu keluar ingus-ingusnya gitu. Nah, kadang kan ada orang tua biarin aja lah, nanti diam sendiri, nggak boleh. Tetap dia itu ketika dia menangis, tanyakan apa yang dia bisa mau. Ya, tapi kalau bayi 0 bulan kan nggak mungkin. Bayi 0 bulan lebih kepada ya dia haus, dia lapar, dia sakit, dia basah. Jadi penuhi rasa kenyamanan itu ketika dia lapar, dia diberi makan, atau dia haus, dia diberi ASI, kemudian ketika kedinginan diselimutin, ketika sakit dia diberi obat, itu kan adalah sesuatu yang bisa atau tugas perkembangan pada usia bayi ya yang bisa kita penuhi. Nah, ini adalah yang menyimpang ya. Yang menyimpang memenuhi kebutuhan dasar dan rasa aman, ya mungkin dia itu tindakan kita lebih dibandingkan dengan yang normal tadi, ya. Nah, jadi maksudnya tidak memperbainkan bayi dari menyusui ke empeng, ya. Ini kayak mana maksudnya, Bu? Kadang-kadang memang kita tidak bisa memungkiri kondisi kita di lapangan, ya. Bicara teori kadang-kadang memang ada berbalik dengan lapangan. Kadang-kadang ibu pekerja, bagaimana dia itu misalnya, ada juga yang ada usaha luar biasa untuk tidak misalnya memberikan empeng gitu pulang ketika misalnya mau menyusui gitu, ya. Tetapi ada juga mungkin tempat kerjanya jauh, jadi harus memasukkan karena kita tinggalin sama orang jaga, kadang-kadang kan tidak bisa kita memaksakan, nggak boleh kasih di botol. Kadang-kadang kan kasih di gelas terbatas, ya, jadi seperti itu, ya. Tetap memberi ASI sampai 1,5 tahun, ya, atau kita biasanya 24 bulan, dan tidak gonta-ganti pengasuh. Itu jadi dilema juga. Kadang-kala kalau orang tinggal di rumah, udah 6 bulan minta pulang, ganti yang lain, ya. Jadi kondisi kadang ada yang memang tidak bisa kita paksakan. Nah, ini intervensi keluarga, nanti Ibu baca sendiri ya, hampir sama juga, karena waktu saya lanjutkan terus dengan usia kanak-kanak, ya. Nah, kalau usia kanak-kanak ini adalah usia 18 sampai 3 tahun, ya. Biasa anak-anak sudah sekolah di PAUD. Jadi berkembangnya kemampuan mempunyai wewenang atau otonomi, ya. Jadi di sini anak-anak rasa ingin tahunya lebih besar, ya. Jadi bila tidak dilindungi atau dikendalikan akan berkembang menjadi anak yang ragu-ragu dan malu, ya. Jadi tugas perkembangan di sini otonomi versus ragu dan malu, ibu-ibu, bapak sekalian. Jadi di sini dia sudah mulai dibentuk kemandirian. Kalau dia tugas kemandiriannya itu tidak atau misalnya menyimpang atau tidak normal, dia menjadi anak yang ragu dan malu, ya. Jadi seperti Sigmund Freud, ya, Sigmund Freud, dia itu ahli psikoanalisis seksual, mengatakan bahwa anak-anak dia itu 5 tahun tugas perkembangan. Kan kita sering baca bahwa 5 tahun pertama kehidupan si anak adalah masa keemasan, ya. Karena ketika itu tidak terpenuhi pada masa 5 tahun pertama kehidupan, itu bisa mengganggu perkembangan selanjutnya di kemudian hari, ya. Nah, jadi kadang-kala memang kita orang tua, ya saya sendiri juga kadang-kadang kurang telaten kita mengurus anak. Kemudian kondisi kadang kita bekerja, ya. Jadi
ada hal-hal yang memang tugas perkembangannya itu tidak bisa kita laksanakan secara maksimal. Nah, ini perkembangan yang normal pada anak usia toddler ya. Jadi dia itu rasa ingin tahunya sudah besar ya. Nah, jadi anak-anak dia sudah tahu namanya ya. Anak-anak di sini apa clue-nya di anak usia toddler ini sering ucapkan kata jangan, enggak mau ya. Itu kan sering itu diucapkan oleh anak-anak di usia kanak-kanak ini ya. Jadi bertindak semaunya sendiri, tidak mau diperintah ya. Kalau kita misalnya sulang nasi ya pakai tangan, dia nggak mau makan sendiri walaupun tumpah-tumpah ya. Jadi hanya dalam waktu dekat dia mau udah dipisah sama orang tua, misalnya titip sebentar sama siapa yang tinggal di rumah, dia sudah mau ya. Kemudian karena rasa ingin tahunya besar itu sudah bertanya tentang hal asing, Tuhan di mana, Mak? Kemudian api itu kayak mana bisa jadi itu seperti itu panas? Air itu dari mana? Nah, jadi dia sudah menanyakan hal-hal yang memang rasa ingin tahunya itu udah besar. Jadi dia ingin menanyakan hal-hal yang masih di luar nalar dia. Nah, jadi dia, Tuhan itu di mana tinggalnya? Ya, mungkin anak-anak ibu bapak sekalian pasti ada yang bertanya seperti itu. Jadi mulai berinteraksi dengan orang lain tanpa diperintah ya. Kadang-kadang kan kita bawa main, dia sudah mulai diajak ngobrol sama orang, dia sudah mulai mau gitu ya. Nah, jadi mulai bermain kan, karena misalnya di PAUD, coba lihat misalnya dia sudah punya kawan atau teman yang sebaya dengan dia, sudah mau dia berkomunikasi ya. Kemudian sudah bisa menunjukkan rasa suka dan tidak suka, dan sudah mulai misalnya kalau ibu bapaknya sholat sudah ngikut dia ya. Ini adalah perkembangan yang normal. Nah, kalau yang menyimpang ini ya, jadi dia menjadi anak yang ragu-ragu dan malu ya. Tidak berani melakukan sesuatu, merasa takut, merasa terpaksa melakukan tindakan dengan ragu-ragu. Bapak Ibu sekalian, mungkin kadang kita tidak peka dengan kondisi anak kita ya, atau mungkin kita dulu ya kenapa menjadi penakut, atau kenapa kita dulu menjadi seorang yang tidak bisa memutuskan sesuatu hal. Kadang-kadang hal kecil saja mungkin kita harus telepon orang tua untuk bertanya, padahal itu adalah sudah punya tanggung jawab untuk kita bisa menyelesaikan itu. Nah, kadang-kadang kita nggak peka bahwa mungkin inilah ya yang dikatakan bahwa tugas perkembangan kita itu terganggu. Nah, karena kita tidak ngeh bahwa setiap perkembangan seseorang itu punya tugas yang harus dia selesaikan. Ya, nah jadi seperti itu. Nah, ini diagnosa formulanya sama, Bu, cuma ujungnya aja yang berbeda, yaitu kesiapan peningkatan perkembangan anak usia toddler. Ya. Nah, ini tindakannya mungkin saya akan membaca untuk tindakan yang normal dan yang menyimpang saja. Ya. Jadi yang pertama pastinya berikan mainan sesuai usia. Ya, jangan gunakan kata perintah saat tapi saran untuk memilih. Ya. Kita memang merasa bahwa kadang-kadang kan suka ini perintah, ambilkan ini, ambilkan itu ya. Nah, jadi maksudnya sebenarnya jangan gunakan kata perintah saat perintah, tapi saran untuk memilih ya. Jadi kemudian hindari suasana yang merangsang sifat negatif. Jadi memisahkan dengan orang tua, mengambil mainan, meminta melakukan sesuatu ya. Jadi di usia ini dia mungkin Bapak Ibu sering baca di Google atau di mana ya, itu ada namanya temper tantrum. Ya, emosi yang berlebihan. Jadi di usia ini anak-anak itu seringkali mengalami temper tantrum. Kalau nangis kadang-kadang sampai jambak-jambakin rambut sendiri. Dia kadang mengantukkan kepalanya ke dinding. Kadang ada seperti itu sebelum keinginannya terpenuhi. Itu dinamakan dengan temper tantrum, ya, marah yang berlebihan. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, sejauh dia tidak istilahnya mengalami masalah yang tidak signifikan, tidak apa-apa, itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, jadi kadang nangis berlebihan, nggak diam-diam kalau memang ada hal atau keinginan dia itu tidak tersampaikan. Ya, kemudian beritahu tindakan boleh dan tidak boleh, uji keberhasilan anak, tidak menakut-nakuti, latih menggunakan kegiatan seni, libatkan anak dalam kegiatan keagamaan ya. Mungkin Bapak Ibu sering baca hal-hal seperti ini, tapi kadang-kadang kita kan membaca tidak mengimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Semuanya, bukan saya juga seperti itu ya. Kadang udah kita baca tapi ternyata itu perlu
ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa tindakannya untuk yang menyimpang ya? Yakinkan anak mampu melakukan tugasnya. Kemudian beri tugas yang sederhana dan mampu dilakukan. Berikan kepercayaan pada anak untuk melakukan tugas tertentu. Beri pujian terhadap keberhasilan, jangan berikan pernyataan negatif ya. Kita mungkin orang tua kadang nggak suka kali kita bilang anak kita nakal, anak kita jahat ya. Jadi hal-hal itu kadang kita nggak bahwa itu akan terekam di dalam ingatan dia ya. Jadi upayakan mungkin karena kondisi kita secara mungkin lagi capek ya, mungkin pulang kerja dia nangis segala macam, akhirnya tidak tertahankan ya. Jadi mungkin mudah-mudahan dengan ada hal-hal yang seperti ini kita sudah mulai boleh meredam emosi kita siapapun ya. Kadang-kadang kan tidak bisa kita ada masalah di pekerjaan ya, tidak bisa kita memprioritaskan, akhirnya kesalahan kita limpahkan kepada anak kita ya. Nah, jadi ini nanti boleh Bapak Ibu baca sendiri ya tentang tindakan pada keluarga ya. Sama juga ya. Bu Tin, tolong share slide-nya ditutup dulu, di stop dulu, ntar di share lagi karena udah banyak yang coret-coret. Udah habis ya? Oh iya, siap. Belum. Oh udah nih. Udah ya. Saya ini ya, sebenarnya kan ini memang saya ini aja Pak, saya baca yang penting-penting karena kan ada 8 aspek tumbuh kembang. Ini berarti kita masuk ke yang prasekolah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dikatakan usia prasekolah itu adalah 3 sampai 6 tahun. Ya. Berarti 3 sampai 6 tahun ya. Jadi di sini anak-anak kita sudah mulai masuk TK ya. Jadi di sini anak sudah mampu menyelesaikan masalahnya sendiri sesuai dengan pengetahuannya, ya. Nah, jadi di sini ada dasar pembentukan konsep diri yang positif, ya. Jadi konsep diri itu, sebagaimana Bapak Ibu ketahui dia ada 5. Ada di situ dia identitas diri, ada harga diri, ada citra tubuh, ada peran dan ada ideal diri. Nah, jadi pembentukan konsep diri yang positif itu bisa berkembang pada mulai berkembang pada usia 3 sampai 6 tahun, ya. Jadi di sini sudah mulai muncul konflik antara keinginan untuk melakukan sesuatu secara mandiri dengan rasa bersalah. Jadi tugas perkembangan pada usia anak prasekolah ini adalah inisiatif versus rasa bersalah. Ya, jadi yang normalnya adalah inisiatif, ya. Jadi anak-anak kan sudah belajar motorik baru, misalnya manjat, sudah mulai naik sepeda, sudah mulai dia loncat, misalnya naik tangga, ya. Kemudian sudah mudah berpisah dengan orang tua. Kalau kita bawa ke TK-nya, udah setengah hari dia sudah nyaman dia di sana dengan ibunya, dengan kawan-kawannya, ya. Sudah mulai menghayal, hayalan sudah ada, kreativitasnya sudah mulai muncul di usia ini ya. Kemudian sudah mulai menikmati kayak ibu saya bilang tadi bermain dengan anak seusianya ya. Kemudian sudah mulai tahu nih, oh ini salah, nih benar. Nah, jadi udah mulai tahu ini nggak boleh nih nanti jatuh, nanti luka. Kemudian sudah mulai mengenal warna ya, bahkan mungkin anak-anak sekarang nggak hanya 4 warna ya, usia TK-nya itu mungkin sudah hampir semua warna dia kenal, kecuali warna-warna yang memang sifatnya adalah perpaduan, itu susah anak-anak untuk membedakan ya. Kalau warna-warna dasar saya yakin tuh hampir semua tahu ya. Kemudian bisa berbicara dalam bentuk kalimat ya, jadi sudah bisa merangkai. Kalau tadi yang anak usia PAUD mungkin dia kalimatnya belum hampir sempurna, tapi di usia TK ini dia sudah bisa merangkai beberapa kata itu menjadi satu kalimat yang bagus ya. Kemudian mau mengerjakan pekerjaan yang sederhana dan identifikasi jenis kelamin ya. Nah, kemudian yang menyimpang seperti apa? Nah, jadi tadi kan inisiatif. Nah, sekarang adalah yang menyimpang adalah rasa bersalah. Anak-anak pesimis dengan dirinya, dia merasa nggak mampu ya, tidak percaya diri, takut salah melakukan sesuatu, sangat mengendalikan atau membatasi aktivitasnya. Ya, nah, jadi kita nanti ada format penilaian, yaitu masuk ke dalam kondisi yang normal atau kondisi yang menyimpang. Ya. Nah, ini diagnosanya adalah kesiapan peningkatan pada anak usia prasekolah. Ya. Nah, jadi
tindakan yang diberikan apa? Ya, kalau anak yang usia normal, ya, jadi berikan kesempatan anak mencapai kemampuan tertentu, bisa naik sepeda, menggambar, ya kan? Kemudian terima kemampuan anak, jangan memberikan target yang tidak bisa dicapai. Ya, jadi role model dan berikan suasana disiplin, waktu belajar, menonton TV dan bermain. Ya, kalau yang dia misalnya menyimpang apa? Ini, ya. Jadi dia stimulasinya lebih kuat dibandingkan dengan anak-anak yang tadi normal, ya. Jadi berikan kesempatan beraktivitas atau bermain dalam kelompok, ya. Ajarkan anak permainan sederhana yang membutuhkan kerja sama dan koordinasi. Berikan kesempatan bermain peran, ya. Jadi di sini mungkin stimulasinya itu sama juga caranya, cuma mungkin dia lebih, ya, karena dia tadi perasaan kepedenya itu, dia merasa kayaknya apa yang dilakukan itu kayaknya salah gitu, nggak berhasil. Jadi mungkin cara kita itu agak lebih khusus dibandingkan dengan yang tadi yang normal tadi. Baik Bapak Ibu, yang untuk ini keluarga nanti dibaca sendiri saja, ya, karena kita Nah, jadi kita masuk yang anak usia sekolah. Tadi saya kasih tahu yang penting-penting saja, ya. Jadi kalau anak usia sekolah itu dia 6 sampai 12 tahun, ya. Nah, jadi di sini sudah mulai bergaul, tidak tergantung pada orang tua dan menjalin dengan teman. Di sini dia kan sudah mulai produktif, ya. Ini sudah azan kayaknya. Keterampilan yang harus dimiliki apa? Menolong diri sendiri, bantuan sosial, keterampilan sekolah, dan keterampilan bermain. Ini adalah keterampilan yang dimiliki oleh anak sekolah. Jadi di usia ini anak-anak sudah mulai produktif, ya. Bentar Bapak Ibu, ya, kita ini karena azan. Iya Bu, azan. Menit lagi Bu Rini, ya. Hostess bisa di-share terus mungkin Rini. Ya, Bu Rini di-share aja sambilan mungkin ini saya habiskan sedikit lagi. Saya share sekarang ya.
saja kalau memang tidak tercover dan boleh dibaca ya. Nah, jadi kita bicara tentang anak usia sekolah tadi 6 sampai 12 tahun ya. Jadi di sini anak-anak mulai masuk sekolah dasar ya, tuntutan untuk belajar dan berprestasi akademik menjadi faktor utama ya. Jadi intinya di sini anak-anak sudah mulai dia berkompetisi secara sehat, pengen dapat ranking biasanya ya. Sudah mulai dia mempunyai teman sebaya, sudah dia lebih banyak aktivitasnya itu dengan aktivitas fisik juga ya, dan tidak mulai tergantung lagi dengan orang tuanya ya. Sudah mulai banyak main di sini ya. Kemudian anak mudah mulai punya tokoh yang dia identifikasi di luar orang tuanya yang sudah menjadi idolanya ya. Jadi hubungan dengan teman sebaya menjadi hal penting, dan perhatian juga dia itu empati kepada orang lain sudah mulai muncul ya, rasa dia iba, rasa dia kayak sayang itu sudah mulai ada di usia ini. Nah, kemudian ini karakteristik yang normal ya. Jadi mampu menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Kemudian mempunyai rasa bersaing yang saya bilang tadi ya, sudah mulai terlibat dalam aktivitas kelompok ya, kebiasaan anak usia ini kan. Nah, kemudian berinteraksi dan berkelompok dengan teman sebaya, sudah mulai ngerti uang ya dan satuannya. Kemudian mampu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sederhana, sudah bilang nak buang sampah, tolong ambil sapu. Nah, dia sudah mampu lakukan itu ya. Kemudian memiliki hobi tertentu ya, naik sepeda, membaca buku, cerita, menggambar dan lain sebagainya ya. Memiliki teman, kemudian tidak ada bekas. Nah, jadi di sini mungkin tidak ada bekas tanda bekas luka penganiayaan, adalah maksudnya pemukulan atau apalah oleh orang tua ya. Ini adalah karakteristik yang menyimpang ya pada anak usia sekolah ya. Menjadi pembangkang, malas, tidak mau mengerjakan tugas sekolah atau membantu ya. Kemudian tidak ada kemauan untuk bersaing, malas belajar, masa bodoh, tidak punya motivasi ya. Kemudian tidak mau terlibat dalam kegiatan apapun ya. Jadi dia itu kebalikan dari yang normal tadi ya. Betina waktunya 10 menit lagi ya Bu. Iya. Saya inikan saja langsung ke tugasnya perkembangan ya, mungkin kalau kita bahas nggak selesai. Nah, jadi di sini Bapak Ibu setelah usia dia itu sekolah ya, kemudian masuk ke usia remaja. Nah, usia remaja ini adalah tugas perkembangannya identitas diri itu versus kerancuan identitas ya. Nah, jadi di sini pada anak remaja kemampuan dia itu sudah mampu 12 sampai 18 tahun itu dikatakan anak remaja ya. Dia sudah mulai berpikir secara objektif, sudah punya tanggung jawab ya, sudah mulai menyukai lawan jenis ya. Sudah mulai dia itu bercerita kepada orang-orang yang dia rasa itu dia percaya. Itu di usia usia remaja ya. Jadi tugas perkembangannya adalah identitas diri, dan dia itu kerancuan identitas. Mungkin anak Bapak Ibu yang sudah mulai masuk usia remaja ini adalah usia paling krusial ya, di mana dia masa transisi dari dia usia sekolah menuju ke remaja itu ya. Jadi kebingungan itu ada di sini. Nah, maka di sini adalah yang penting peran orang tua bagaimana bisa menyeimbang, karena di sini kan kita sudah sering menyalahkan terus anak ya dengan kondisi karena dia sudah mulai banyak teman, sudah mulai keluar rumah, sudah mulai menyukai lawan jenis ya. Nah, kondisi-kondisi ini yang harus mulai lebih banyak dipantau. Nah, kemudian kita masuk ke usia jalannya ya. Karena sudah buru-buru memang gini. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita masuk di usia dewasa awal ya. Nah, kalau saya jelaskan aja, kalau dewasa awal di sini adalah dia itu tugas perkembangannya itu adalah di sini sudah menciptakan keintiman versus isolasi ya. Nah, jadi di sini sudah mulai kita di usia dewasa awal ini ya. Jadi seseorang itu sudah mulai dia memikirkan pekerjaan ya, sudah mulai dia memikirkan menikah, punya keluarga, punya kondisi keuangan yang stabil ya.
Jadi di usia dewasa. Nah, kemudian ada dewasa awal, kemudian dewasa. Di usia dewasa ini adalah generativity versus stagnan. Kalau generativity adalah ketika kita di usia dewasa ini adalah apa? Keinginan punya keturunan. Nah, ya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh baca di slide ini, nanti akan saya berikan karena waktunya sudah sangat mepet, nanti lagi saya buka slide ya. Nah, kemudian versus ya generativity versus stagnan. Jadi di sini kita itu sudah mulai stabil ya. Maksudnya memikirkan pekerjaan yang tetap, kemudian dalam kondisi keuangan yang stabil ya, punya anak, bagaimana nanti kita merawat dia, kemudian bagaimana kita memberikan terbaik buat anak kita. Nah, kemudian baru nanti masuk 60 atau 65 tahun ke atas itu adalah usia lansia. Ya, di situ sudah tugas perkembangannya adalah integritas diri versus putus asa. Jadi di usia ini orang tua apa yang dia harapkan? Dia itu pengen disayang anak-anaknya. Kemudian pengen ketika ada sesuatu hal yang terjadi, dia ingin anak-anaknya menyampaikan ke dia walaupun dia tidak bisa lagi mengambil keputusan. Ya, jadi makanya orang tua merasa kadang kesepian ketika di rumah itu tidak punya anak atau orang yang tinggal bersamanya. Nah, jadi makanya tugas perkembangan di usia ini adalah integritas diri dan versus atau lawannya adalah putus asa. Ya, kan kita lihat ketika orang tua yang tidak ada punya sanak saudara tinggal sendiri, dia merasa kesepian, sangat kesepian. Walaupun kadang padahal kita kadang bukan hanya uang mungkin nantilah bisa kita berikan, tapi perhatian, kasih sayang ya, kita setidaknya telepon dalam seminggu orang tua kita sekali atau 2 kali, supaya apa ya, supaya dia merasa kita memilikinya ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin karena sudah jam 1 ya, tidak bisa saya lanjutkan sampai selesai karena banyak ini. Nanti materi akan di-share ya oleh panitia ke Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang kurang paham atau mau ditanyakan, silahkan boleh di WA atau boleh WA kami ya, atau di grup ya. Mungkin Bu Rini itu saja untuk hari ini. Karena juga waktu yang memisahkan kita ya, sebenarnya keinginannya mau selesai semuanya, tapi tidak bisa kita paksakan. Bapak Ibu sekalian juga punya tanggung jawab yang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.